Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makoza, saya dari Prodi Manajemen Dakwah 5A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu saya akan membahas tentang COVID-19 dan sosial ekonomi di Indonesia. Sejak kasus COVID meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial banyak bermunculan dan tidak dapat dipungkiri hampir menumpukan kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Akibat kasus corona ini, pemerintahan di Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti social distancing, work from home, dan lain-lain. Kebijakan ini justru membuat situasi semakin genting dan memberikan dampak bagi masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Masalah sosial timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari, permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat COVID-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 diantaranya ialah yang pertama, kelangkaan barang. Kelangkaan barang dalam keadaan COVID-19 sangat terasa bagi masyarakat, apalagi banyak barang yang dijual berkali-kali lipat dari harga semula. Lanjut, yang kedua yaitu disorganisasi dan disfungsi sosial. Kasus COVID-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyata, disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena COVID-19. Disfungsi sosial ini membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya. Lanjut, yang ketiga, tindakan kriminal. Masalah COVID-19 itu dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau disinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain. Lanjut, yang keempat yaitu melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Namun sejak COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Baik, lanjut, yang ialah angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Angka kemiskinan dan pengangguran pada saat terjadi COVID-19 sangatlah tinggi karena banyak para pekerja yang di-PHK serta banyak yang menutup usaha sendiri karena tidak dapat memutar modal kembali. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
dan juga kekurangan materi yang sudah saya sampaikan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, tolong berikan pendapat kalian untuk saya supaya saya memperbaiki dan bisa menjadi lebih baik lagi. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.